Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Sarah dari Prodi PG PAUD dengan NIM 1862500275. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil PowerPoint saya, tugas UTS dari mata kuliah teori belajar dan pembelajaran. Di sini saya mengambil judul teori belajar humanistik yang diterapkan di Sekolah Alam Jingga, Bekasi. Dosen pengampu Ibu Roza Yenita MPD. Berikut slide-nya. Saya mengambil poin nomor 2, yaitu teori belajar dan pembelajaran ada berapa macam. Pilih salah satu, disesuaikan dengan kondisi sekolah Anda. Di sini saya milih nomor 2. Pengertian teori belajar humanistik. Teori belajar humanistik adalah sebuah teori belajar yang memusatkan, yang memanusiakan manusia. Pembelajaran yang dipusatkan pada pribadi seseorang atau siswa. Teori ini menekankan pada pendidikan yang berfokus pada bagaimana menghasilkan sesuatu yang efektif, bagaimana belajar yang bisa meningkatkan kreativitas dan memanfaatkan potensi yang ada pada seseorang. Pengertian belajar humanistik menurut para ahli. 1. Menurut Arthur Holmes, yang merupakan seseorang pendidik dan sekaligus psikolog asal Ohio, belajar merupakan kegiatan yang bisa dilakukan di mana saja dan menghasilkan sesuatu bagi dirinya. Kedua, menurut Abraham Maslow, belajar merupakan serangkaian proses yang harus dilalui untuk menganalisa dirinya. Diharapkan seseorang individu dapat memahami dirinya dengan baik pada saat kegiatan belajar. Yang ketiga, menurut Charles Rogers, setiap manusia memiliki kecenderungan untuk mencapai kesempurnaan hidup, membentuk konsep hidup yang unik dan tingkah laku selaras dengan konsep kehidupan yang dimilikinya. Manfaat teori belajar humanistik. 1. Mengubah sikap atau perilaku individu dari yang awalnya tidak baik karena belum mengetahui menjadi baik. 2. Membiasakan individu untuk berlaku secara demokratis, partisipatif, dan humanis. Ketiga, menjadikan individu sebagai insan yang mudah menghargai pendapat, perbedaan, kebebasan berpendapat, dan kebebasan dalam menyatakan ide atau gagasan. Yang keempat, meningkatkan keinginan belajar untuk individu. Prinsip teori belajar humanistik. Pertama, setiap manusia memiliki nalar untuk belajar secara alamiah. Kedua, belajar akan terasa sangat bermanfaat jika memiliki relevansi dengan maksud tertentu. Ketiga, proses belajar dapat mengubah persepsi seseorang akan dirinya. Keempat, makna belajar akan terasa jika dilakukan oleh diri sendiri. Kelima, setiap pembelajar harus mampu menumbuhkan kepercayaan dirinya. Yang keenam, belajar sosial tentang proses belajar itu sendiri. Tujuan teori belajar humanistik. Prinsip tujuan teori belajar humanistik adalah memanusiakan manusia. Untuk mencapai tujuan tersebut, guru pintar harus mampu menjadi fasilitator yang mengarahkan siswa tanpa ikut campur terlalu mendalam pada proses pengendalian diri siswa, sehingga diharapkan dapat mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Ciri-ciri teori belajar humanistik. 1. Menekankan pada proses aktualisasi diri individu, manusia sebagai sosok individu yang dapat
mengeksplorasi dirinya. 2. Proses merupakan hal yang sangat penting dan menjadi fokus belajar. Ketiga, melibatkan peran aspek kognitif dan juga efektif. Keempat, mengedepankan pengetahuan atau pemahaman individu. Kelima, mengedepankan bentuk perilaku diri sendiri. Keenam, tidak ada yang lebih berhak mengatur proses belajar setiap individu selain dirinya sendiri. Penerapan teori humanistik dalam pembelajaran. 1. Guru pintar harus menentukan terlebih dahulu tujuan pembelajaran. 2. Guru pintar merumuskan materi pembelajaran sesuai dengan tujuan pembelajaran yang telah ditentukan. 3. Mengidentifikasi kemampuan setiap siswa. 4. Menganalisa topik untuk mengidentifikasi kemungkinan keikutsertaan siswa pada pembelajaran tersebut. 5. Membuat rancangan fasilitas belajar untuk siswa, karena memberikan bimbingan dan pendampingan agar siswa dapat belajar secara efektif. Ketujuh, mendorong siswa untuk memahami makna dari pengalaman selama belajar. Kedelapan, memberikan bimbingan pada siswa tentang konseptualisasi pengalaman yang diperoleh dari hasil belajar. Ke-10, memberikan bimbingan pada siswa untuk menerapkan pengalaman selama belajar dalam kehidupan sehari-hari. Ke-10, mengevaluasi kegiatan pembelajaran. Kelebihan teori belajar humanistik. 1. Penekanan ada pada pembentukan kepribadian, hati nurani, perubahan sikap setiap individu. Kedua, menumbuhkan minat seseorang untuk terus belajar. Ketiga, membuat seseorang individu memiliki pengalaman yang berarti. Keempat, menumbuhkan kreativitas individu atau seseorang. Kelima, mengubah sikap dan pola pikir individu. Keenam, semakin lama waktu yang dilalui seseorang pembelajar bisa mencapai aktualisasi dirinya dengan baik. Kekurangan teori belajar humanistik. 1. Proses belajar bisa mengalami kegagalan jika tidak ada kesungguhan dari setiap individu. Kedua, memunculkan sikap individualisme. Ketiga, peran pendidik atau guru menjadi sangat terbatas karena hanya sebagai fasilitator. Keempat, memicu kesenjangan keberhasilan setiap individu, terlebih jika individu memiliki kesulitan untuk mengenali potensi dirinya. Kelima, tidak dapat dijadikan metode pembelajaran secara praktis. Keenam, guru harus terus-menerus memotivasi siswanya dan tidak boleh lelah dalam melakukannya. Kesimpulannya, teori belajar humanistik pada prinsipnya dapat diterapkan oleh setiap individu, baik di lingkungan formal maupun non-formal. Aspek penting dalam pendidikan menurut teori belajar humanistik adalah aspek kognitif dan aspek efektif. Proses pembelajaran tidak akan membawa perubahan perilaku pada siswa jika hanya fokus pada aspek kognitif saja. Sekian dari saya penjabaran tentang belajar humanistik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.